Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak berkesudahan kasih setiamu. Hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengerti dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-22. Kalau di Alkitab Android saudara itu Mazmur 31 ayat 21. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mengenal John Knoll dan saudara laki-lakinya Thomas. Di era 1980-an mereka adalah orang yang biasa dengan pemikiran yang tidak biasa. Di tahun 1980-an mereka mengajukan proposal pada perusahaan-perusahaan untuk mendukung mereka di dalam memulai percobaan untuk memanipulasi foto lewat program komputer. Banyak di antara perusahaan-perusahaan itu, khususnya perusahaan piranti lunak ya, atau perusahaan komputer seperti itu, programmer saudara ya, menganggap mereka gila saudara. Kenapa? Karena pada masa itu fotografi sama sekali tidak membutuhkan komputer. Awalnya mereka menamai program itu display, lalu kemudian dikenal dengan istilah atau nama imaginator. Hingga pada satu waktu mereka mematenkan nama program mereka menjadi Photoshop. Program ini saudara kemudian menjadi sangat terkenal dan sampai hari ini dipakai hampir di semua perangkat komputer dan juga smartphone, bahkan secara khusus untuk memanipulasi sebuah gambar fotografi. Uniknya, ya ini yang saya mau bicarakan saudara. Kata Photoshop sudah menjadi bagian dari kamus percakapan sehari-hari. Kata ini menjadi satu ungkapan untuk sesuatu yang kelihatan terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Orang akan mengatakan, itu pasti sudah di Photoshop. Juga sebaliknya, yang asli bisa dimanipulasi untuk menjadi gambar lain dengan tujuan untuk memperburuk atau menyebarkan dengan sengaja kepalsuan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada kalanya di keadaan tersulit kita, kisah-kisah pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, dan penyertaan Allah di dalam Alkitab kelihatan bagi kita seperti manipulatif. Seperti sebuah ungkapan tadi, sudah di Photoshop. Kita sulit mempercayai firman-Nya. Kita sulit untuk melihat Allah yang hadir dan nyata melalui peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di dalam firman Tuhan. Saudara, kita perlu belajar dari Mazmur Daud. Bagian kita baca mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya. Artinya tidak disembunyikan, ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Zaman Daud, Alkitab lengkap seperti yang ada pada kita sekarang itu tidak ada. Alkitab cukup bagi kita untuk menunjukkan kisah kasih Allah pada umatnya. Tidak ingatkah kita pada kisah Israel yang dipimpin Tuhan berulang-ulang kali melewati masa sulit? Allah memelihara mereka, bukan hanya makan, tapi juga minum. Bahkan Alkitab menceritakan kasut mereka ketika mereka berjalan sekian tahun tidak menjadi rusak. Khususnya ketika mereka menuju tanah perjanjian. Pada malam dingin ataupun terik siang, Allah berjalan mendahului dan memberikan kekuatan dan perlindungan. Ketika harus melawan musuh yang menghadang, Ia memimpin sebagai panglima yang membawa umatnya pada kemenangan.
Dia juga Allah yang dikisahkan dalam perjanjian baru, Allah inkarnasi dalam Kristus Yesus. Dia yang memberi makan 5.000 orang, tetapi juga tidak mengabaikan satu orang gila di Gerasa yang kerasukan. Dia menyembuhkan yang sakit, dia memulihkan yang terluka. Dan tentu saudara masih banyak lagi kisah yang bisa diceritakan tentang Allah. Dan yang paling penting, Allah inkarnasi itu, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Dia telah mati dan bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dia menebus segala dosa kita. Apa yang Allah kerjakan adalah tanpa Photoshop. Dan firman-Nya adalah cara kita melihat Allah yang hidup itu. Bersyukur kita memiliki Alkitab yang lengkap, yang cukup untuk menunjukkan Allah dalam kasih setia-Nya kepada umat-Nya. Karena kalau dicatat semua pasti tidak cukup. Tapi Alkitab yang ada sekarang cukup bagi kita. Lagu Kasih Allah di dalam puji-pujian Kristen nomor 21. Kasih Allah judulnya. Di salah satu baitnya mengatakan, kalau langit dijadikan kertas, tiap batang pohon jadi pena, setiap orang penulis tidak akan bisa menuliskan kasih Allah yang besar. Di dalam persoalan hidup kita, untuk menjawab doa-doa saudara dan saya, apa yang Allah akan lakukan bagi kita? Apakah Dia akan menjawab doa kita dan membuka jalan bagi persoalan kita seperti atau sama dengan yang dikisahkan dalam Alkitab, atau bahkan mungkin lebih lagi, atau tidak sama seperti itu? Saya tidak tahu, saudara. Tapi yang saya mau kita renungkan hari ini adalah Allah yang dikatakan atau difirmankan dalam Alkitab adalah Allah sebagaimana dirinya. Alkitab bukan sedang memberi kesan Allah sempurna, atau Alkitab sedang memanipulasi tentang Allah. Karena Ia memang sudah sempurna dan Ia ada sebagaimana Ia ada. Melalui perenungan hari ini saya bersyukur karena tidak pernah Allah berhenti untuk menunjukkan kasih setia-Nya. Ia yang hidup dan menunjukkan pertolongannya di masa lalu adalah Allah yang sama, yang akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada saya dan saudara, kepada umat-Nya di hari ini dan di masa depan. Ini yang saya renungkan pada hari ini. Apa yang saudara bisa bagikan, silakan sharingkan di kolom komentar. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan segala karyamu, pertolonganmu, penyertaanmu bagi umatmu sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa hari ini dan hari depan ada di tangan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang juga akan menyertai kami Tuhan, dan menolong kami dalam segala pergumulan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.